Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan salam bahagia senantiasa dari saya. Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sudah saya rangkum menjadi dongeng, yang mana isinya mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti di dalam kisah yang akan saya uraikan ini ada nama-nama tempat ataupun nama-nama orang yang kebetulan sama dengan nama para sahabat dan tempat di mana sahabat tinggal. Itu semata-mata adalah kebetulan, tidak ada unsur kesengajaan. Saya awali kisah ini dari seorang tukang ojek yang dikenal dengan nama panggilan Mas Darno. Di mana Mas Darno berprofesi sebagai pengojek sudah sekitar 10 tahunan lebih. Pangkalan ojek Mas Darno berada tidak jauh dari sebuah stasiun bus antar provinsi, di mana di daerah itu juga terdapat banyak hotel-hotel kelas melati. Boleh dikatakan pangkalan ojek Mas Darno adalah tempat yang strategis untuk tukang ojek mencari penumpang. Pada suatu hari di bulan Januari, tepat pada hari Kamis, Mas Darno kiranya kurang bernasib baik. Pada hari itu, dari mulai pagi, Mas Darno hanya mendapat tidak lebih dari 3 penumpang. Sementara hari sudah mulai berganjak sore. Namun Mas Darno tidak pernah berputus asa. Dia tetap berada di pangkalan ojek hingga malam sudah mulai larut. Sudah hampir pukul 11 malam. Mas Darno tetap setia duduk di pangkalan ojek menunggu penumpang dengan ditemani rokok kreteknya. Teman-teman Mas Darno sesama pengojek sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Mungkin karena malam itu terasa udara sangat dingin, diseling dengan hujan rintik-rintik yang menyelimuti seluruh kota di mana tempat Mas Darno mencari nafkah. Mas Darno yang lagi termenung-menung tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan separuh baya. Seraya berkata kepadanya, Mas tukang ojek kan? Tolong anterin saya pulang dong." Lebih lanjut, perempuan tersebut berkata, "Cuman uang saya hanya ada 10.000 mas, boleh kan?" Mas Darno yang melihat perempuan tersebut tergugah juga hatinya. Selain penampilannya terlihat agak kumuh, maka perempuan tersebut ada bau yang tidak enak dipancarkan dari tubuhnya, seperti bau minyak yang biasa digunakan orang untuk urut. Lantas Mas Darno bertanya kepada perempuan tersebut, "Memangnya Mbak tinggal di mana?" Dan dijawab oleh perempuan itu, "Saya tinggal di sebelah rumah sakit umum itu Mas. Yang di depan rumahnya ada sebuah pohon kayu besar. Disitulah saya tinggal." "Baiklah," kata Mas Darno, "saya antarkan Mbak sekarang." Si perempuan tersebut langsung memberikan uang 10.000 ke tangan Mas Darno sebagai ongkos ojeknya. Tak lama kemudian Mas Darno sudah terlihat memacu sepeda motor dengan penumpang perempuan yang minta diantarkan pulang ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian Mas Darno memasuki jalan menanjak dan melingkar arah ke rumah sakit umum di mana penumpangnya tinggal. Untuk mempercepat perjalanan, Mas Darno menambah gas sepeda motornya agar lebih cepat sampai di tujuan. Dalam keadaan tersebut, Mas Darno merasakan ada sebuah keanehan. Sepeda motor tiba-tiba terasa ringan, seperti tidak ada penumpang. Namun Mas Darno malas menoleh ke belakang
Dia berpikir mungkin kecepatan ditambah, jadi laju sepeda motor membuat ringan rasanya. Tidak berapa lama kemudian, Mas Darno sampai di alamat yang dituju. Dia segera memberhentikan sepeda motor dan menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Mas Darno, sebab perempuan separuh baya menjadi penumpangnya tidak ada di boncengan sepeda motornya. Mas Darno melihat ke sana ke sini dan memanggil, "Mbak, Mbak." Namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba bulu tengkuknya berdiri. Tanpa berpikir panjang, Mas Darno langsung tancap sepeda motornya menuju alamat rumahnya. Setiba di rumahnya, Mas Darno menceritakan secara singkat peristiwa yang dialaminya kepada istrinya. Kemudian istrinya berkata, "Bang, coba tengok tuh duitnya. Uang beneran atau daun?" Mas Darno pun mengeluarkan uang pecahan 10 ribuan yang diterima dari perempuan yang diantarnya tadi. Setelah diteliti dan mereka periksa bersama, ternyata uang itu adalah uang asli. Hanya lagi baunya kurang enak, seperti bau lecit khas bau uang kumal. Malam itu Mas Darno tidak bisa tidur tenang. Peristiwa yang dialaminya terus membayang dalam ingatan, hingga akhirnya Mas Darno besoknya bangun kesiangan. 2 hari kemudian setelah peristiwa tersebut, Mas Darno kembali terlihat berada di pangkalan ojek sampai malam. Waktu itu sekitar pukul 10 malam. Tiba-tiba Mas Darno didatangi oleh seorang perempuan yang berkata, "Mas, tolong anterin saya ya, Mas kan sudah tahu rumah saya." Mas Darno memperhatikan penumpang tersebut. "Oh, Mbak kan yang saya antar kemarin." "Iya Mas, benar. Saya pun sudah tanda dengan Mas, makanya saya datang lagi minta diantar." Mas Darno menatap perempuan tersebut dalam-dalam. Ada rasa ngeri yang menyusupin perasaannya. Namun hal tersebut tidak lama. Sebab perempuan tersebut lalu berkata, "Mas, tapi nanti di jalan pengkolan yang menanjak itu jangan ngebut seperti kemarin Mas ya. Kemarin saya jatuh di situ. Mas saya panggil-panggil nggak dengar, langsung tancap sampai saya pulangnya jalan kaki. Mana kepala saya benjol lagi." Mendengar penuturan perempuan tersebut, Mas Darno langsung minta maaf. Dan dalam hati dia berkata, "Sebenarnya aku yang salah. Malah aku menduga yang tidak-tidak dengan perempuan ini." Dari omong-omong di perjalanan, maka perempuan tersebut menceritakan perihal tentang dirinya. Dia berkata bahwa dia adalah seorang tukang urut yang berpraktek di hotel-hotel melati di sekitar pangkalan ojek Mas Darno. Sebagai rasa prihatin dan permohonan maaf, maka Mas Darno menggratiskan ongkos untuk mengantar perempuan tersebut pulang ke rumahnya. Sorong makan, tarik pun makan. Buah keranji di dalam perahu. Jangan cepat menuduh yang bukan-bukan. Teliti dulu sebelum tahu. Wassalam.